Kakak, ada apa denganmu? Ibu, aku akan menyelamatkanmu. Bawahan ini terlambat datang karena sedang cuti. Mohon pemimpin memaafkan kesalahan ini. Pergi balas dendam. Baik, bocah kecil yang baru saja disapi ini. Alasan dia begitu marah. Hanya karena baru saja, ibunya mengalami penyiksaan kejam tak berperi kemanusiaan oleh para penjahat. Namun, setelah menyiksa yang besar, para penjahat itu masih ingin menyakiti yang kecil. Demi membasmi sampai akar. Penjahat yang kejam tak berperi kemanusiaan itu bahkan mengirim orang untuk membunuh. Bocah laki-laki itu sama sekali tidak tahu. Sampai mati, kelompok sampah ini tidak akan tahu bahwa mereka telah memprovokasi sosok yang tak terkalahkan. Ternyata bocah kecil yang terlihat manis tapi galak ini bukanlah orang biasa. Identitas aslinya adalah pemimpin Istana Naga dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Kekuasaannya tidak hanya tersebar di seluruh dunia, tetapi juga mengendalikan nadi ekonomi global sebagai sosok yang tak terkalahkan. Selain itu, di usia muda, dia telah menguasai seni bela diri tingkat tertinggi. Seekor babi seberat 300 jin. Dalam hitungan menit bisa diiris menjadi potongan daging. Namun yang membuat bocah kecil itu tidak percaya adalah orang yang mengirim pembunuh untuk menghabisinya. Ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Ternyata, ayah bajingan itu demi mendapatkan hubungan dengan keluarga kaya raya, tidak segan-segan meninggalkan istri dan anaknya, menikahi dan tinggal di keluarga orang terkaya sebagai menantu. Tidak hanya kejam tak berperi kemanusiaan menyiksa ibu bocah kecil itu, hingga penuh luka di sekujur tubuhnya, tetapi juga mengancam istrinya. Jika berani membongkar perbuatannya, akan membunuh anak kandung mereka, tanpa menyadari bahwa para pembunuh yang dia kirimkan sudah semuanya dibunuh oleh bocah kecil itu. Saat ini, bocah kecil yang sedang marah besar, sedang mengumpulkan para bawahannya untuk menyelamatkan ibunya. Bersumpah bahwa hari ini, dia pasti akan mencincang ayah bajingan itu dan memberikannya ke anjing. Di sisi lain, ayah bajingan yang tidak tahu bencana besar akan menimpanya, masih berada di lokasi pernikahan, di hadapan para tokoh terkenal, dengan kejam menyiksa ibu si bocah kecil, bahkan demi membuat putri orang terkaya percaya bahwa dia masih lajang. Dia dengan kejam tak berperi kemanusiaan, mencekik leher istri sahnya dengan satu tangan, berniat membunuh untuk menutupi kebenaran, agar kebenaran hilang tanpa jejak. Namun, pada momen kritis ini, bocah kecil yang gagah dan berwibawa membawa pisau pemotong daging, tiba di lokasi kejadian. Tapi ayah bajingan itu sama sekali tidak merasa terkejut, malah menunjukkan ekspresi penuh penghinaan. Kau berani mengganggu ibuku? Aku akan membuat perhitungan denganmu. Apa yang sedang terjadi? Siapa orang-orang ini? Kenapa kelihatannya bocah ini justru pemimpin dari orang-orang ini? Dari yang dikatakan bocah ini, Liu Xiangwan adalah ibunya. Anak laki-laki datang untuk membela ibunya. Kenapa dia ada di sini? Mao Mao dan orang-orang tak berguna itu bahkan tidak bisa mengatasi seorang bocah. Kalau kalian tahu bahwa aku tidak hanya punya istri, bahkan anak pun sudah ada, pasti dia tidak akan menikah denganku. Sama sekali tidak boleh mengakuinya. Nak, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Ini sangat berbahaya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada anak lagi yang datang? Bahkan membawa pisau. Aku juga tidak tahu. Sepertinya itu anak gila dari wanita gila ini. Kau tidak mengenalnya. Tidak ada hubungannya dengannya. Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Ibu, tempat di mana aku berada adalah tempat paling aman. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Ibu, apakah kau sangat sayang pada anak ini? Ibu, melihatmu saja. Rasa sayang itu hilang sama sekali. Ibu, tahan sebentar. Aku akan mengembalikan tulangmu ke posisi semula. Baik. Ah. Untung saja hanya terkilir. Tidak ada kerusakan pada tulang dan otot. Setelah diposisikan kembali, tidak akan ada masalah besar. Nak, kau bahkan bisa ilmu pengobatan? Ibu, kenapa tidak pernah menyadarinya? Nih, kepala keluarga. Sebenarnya masih banyak hal yang belum Anda ketahui. Sebenarnya, pemimpin kami adalah Chen Ping. Diam dan bawa ibuku ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan yang baik. Ya. Kau menyuruh nyonya memanggil anakku. Kakak, apa hubungan kalian sebenarnya? Lebih baik tunggu kakak yang menjelaskannya langsung padamu. Ibu, nanti setelah dari rumah sakit, aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Chen Ping, bawa ibuku pergi. Tidak ada yang boleh menghentikan. Kau pikir bisa pergi begitu saja hanya karena ada yang mendukungmu? Barusan bagaimana kau berjanji? Kau memberi saudara Jing 3 kali sujud. Kau belum memberi 3 kali sujud padaku. Sakit, ya? Anak baik, ibu sama sekali tidak sakit. Berani-beraninya kalian mempermalukan ibuku di depan umum. Hanya seorang penjual daging biasa, mempermalukan di depan umum. Kenapa? Aku tidak hanya akan mempermalukan ibumu dengan kejam. Aku juga akan mempermalukanmu dengan kejam. Berani sekali. Kau pikir kau siapa? Bahkan Perdana Menteri Hua pun tidak punya hak seperti itu. Kau berani memukulku? Memang aku memukulmu. Lalu kenapa? Kalian semua pada kemana? Robot, patahkan tangan dan kakinya. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Kusarankan kau jangan buang-buang tenaga lagi.
Kamu bicara tentang 30 pecundang di depan pintu itu, mereka semua sudah dikalahkan oleh kakak kami sendirian. Ah, tidak mungkin. Kamu bilang 30 penjaga ini dikalahkan oleh bocah ini, mereka semua dilatih dengan biaya besar olehku. Mereka semua adalah juara bela diri. Juara bela diri, di depan kakak kami. Bahkan tidak layak untuk ditendang. Kamu, sebenarnya kamu ini siapa? Kakak kami adalah naga. Diam. Aku hanya bocah biasa. Aku hanya anak ibuku. Melihat ibu diperlakukan tidak adil, anak manapun pasti akan melindungi ibunya. Bukankah begitu? Ibu, bagaimana perasaanmu sekarang? Ibu sama sekali tidak merasa sakit. Bibi jahat, karena kamu tidak membiarkan kami pergi. Ibu saya juga tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk sementara. Maka kita akan menyelesaikan perhitungan ini dengan baik. Apa yang kamu panggil aku, bibi jahat? Bocah kecil, lihat saja kalau aku tidak merobek mulutmu. Aku diintimidasi oleh seorang bocah di tempat pernikahanku. Bawa raja prajurit yang berpengalaman dalam ratusan pertempuran di bawah komandomu ke sini. Cincang dia. Baik, akan sampai dalam 10 menit. Taman. Bocah kecil, biarkan kau puas selama 10 menit lagi. Setelah 10 menit, kau dan ibumu akan menjadi seonggok daging cincang, kan? Semua akan menjadi seonggok daging cincang. Diam. Apa yang dimakan bocah ini hari ini? Apakah dia masih anakku? Zhang Lei, ini terakhir kalinya aku memanggilmu ayah. Ayah, waktunya kita menyelesaikan urusan kita. Pengantin pria adalah ayah dari anak itu. Hubungan ini benar-benar terlalu rumit. Berdasarkan apa yang kau katakan, Zhang Lei meninggalkan istri dan anaknya. Sekarang anaknya sendiri datang untuk menuntut balas. Bukankah kau bilang, selain aku, bahkan tidak pernah menggandeng tangan wanita lain, kenapa sekarang bukan hanya istri saya yang datang? Bahkan anak sebesar ini juga datang mencarimu. Zhang Wei, kau benar-benar hebat. Momo, dengarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar tidak mengenal anak liar ini. Siapa? Sialan, yang kau sebut ibumu? Jangan berteriak sembarangan. Cepat pergi bersama wanita gila ini. Nak, selama 10 tahun ini, ayahmu telah berubah menjadi tidak berperi kemanusiaan. Tidak mungkin. Dia memang sudah seperti ini dari awal. Hanya saja dulu kita tidak punya kesempatan untuk memeriksanya. Dia sengaja menyembunyikan sifat aslinya hingga sekarang. Nak yang baik, kamu tidak apa-apa, kan? Aku baru saja mendengar Zhang Lei bilang, mereka ingin menculikmu. Bu, aku tidak apa-apa. Ku dengar ada sesuatu terjadi padamu. Aku sampai berkeringat dingin. Tidak apa-apa, syukurlah. Tidak apa-apa, syukurlah. Zhang Lei. Menutup mulutku saja sudah cukup. Tapi kamu malah menyuruh seseorang untuk menyerang anak kandungmu sendiri. Apakah kamu masih bisa disebut manusia? Aku benar-benar ingin mengambil hatimu keluar. Untuk melihat sebenarnya berwarna apa. Bu, sekarang kamu tahu. Kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan jelas, kita tidak akan bisa pergi. Hal ini akan menjadi beban di hatimu seumur hidup. Sekarang semua orang sudah jelas, kan? Aku, Liu Xiangwan, adalah istri sah Zhang Lei. Sedangkan dia adalah seorang Chen Ximei, pria yang tidak setia. Dia dulu berbohong, mengaku datang ke kota untuk bekerja. Sementara aku menderita di desa selama 10 tahun demi dia. Kami tidak menunggu dia datang menjemput kami. Hari-hari menikmati hidup di kota. Yang kami tunggu malah hari pernikahannya dengan putri orang kaya. Zhang Yu, kau meninggalkanku. Itu sudah cukup. Kau menyebut anak kandungmu sendiri sebagai anak liar, tanpa henti. Kau bahkan mengirim orang untuk menculik anak kandungmu sendiri. Mengatakan kau adalah binatang. Itu bahkan menghina kata, binatang. Apa yang dia katakan itu benar atau tidak? Momo, dengarkan aku bicara. Silakan lakukan tes. Cheng Lei, bukankah kau terus-menerus mengatakan kalau kau tidak kenal Tian-Tian? Sekarang ilmu kedokteran sudah begitu maju. Ambil rambutmu dan Tian-Tian untuk melakukan tes DNA. Biarkan semua orang melihat apakah kalian benar-benar ayah dan anak kandung. Jadi, semua yang dia katakan itu benar. Kau menyembunyikan ini dariku. Selain diriku, kau bahkan tidak pernah menggenggam tangan wanita lain. Haha, kau tidak hanya punya istri, tapi juga punya anak, dan anak itu sudah sebesar ini. Suamiku yang baik. Kau menipuku dengan begitu kejam. Aku salah, Momo. Aku juga berharap masa laluku bersih tanpa noda, tanpa wanita gila ini, tanpa bocah kecil yang terkutuk ini. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Takdir tidak membuatku lahir di kota besar. Aku lahir di desa.
Saat aku menikah, yang terbaik yang bisa kupilih saat itu hanyalah wanita desa ini. Jika aku lahir di kota besar. Selama beberapa tahun kita bersama, aku berkali-kali membayangkan, jika aku adalah orang kota, kita pasti akan menjadi pasangan yang tumbuh bersama sejak kecil. Pasti akan menjadi pasangan yang dipuji oleh semua orang. Aku benar-benar berpikir seperti itu. Mereka adalah noda dalam hidupku. Aku benar-benar ingin memiliki masa lalu yang murni bersamamu. Bisakah kita melupakan yang sebelumnya? Baiklah, apa yang kamu katakan itu benar. Kamu tidak membenci masa laluku. Tidak membenci bahwa aku pernah menikah dan pernah memiliki anak. Awalnya aku merasa bahwa aku memiliki standar moral yang tinggi. Berhubungan dengan pria yang tidak bersih akan membuatku muak. Tapi sekarang melihat ekspresi istrimu dan anakmu, aku tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Aku tiba-tiba merasa memukul suami orang lain, memukul ayah orang lain. Sepertinya membuatku merasa lebih bersemangat. Benar-benar pepatah, bukan keluarga, tidak akan masuk ke rumah yang sama. Kamu memaafkanku. Selama hari ini kamu memutuskan hubungan dengan istrimu dan anak-anakmu secara total, tanpa ada sedikit pun keterikatan lagi. Aku akan membiarkanmu tetap di sisiku, menikmati kekayaan dan kemewahan. Tapi aku tidak akan memberimu status sebagai suami. Kamu bisa makan dari milikku, menggunakan uangku, tapi kamu tidak akan mendapatkan sedikit pun hartaku. Sebaliknya, aku bisa mencari pria manapun, tapi kamu tidak boleh ikut campur, dan tidak boleh menunjukkan ketidakpuasan apapun. Kalau tidak, aku akan melemparmu ke laut untuk memberi makan ikan. Mulai sekarang, kamu juga tidak boleh berbicara dengan wanita manapun. Kalau tidak, aku akan memotong lidahmu. Setuju. Kalau tidak mau, maka lupakan saja. Kamu bisa kembali dan bersama istrimu dan anak-anakmu di rumah yang hangat. Aku akan melepaskanmu. Aku setuju. Seumur hidupku aku tidak akan punya hubungan apapun lagi dengan mereka. Seumur hidupku aku hanya mencintai satu wanita, yaitu kamu. Tiba-tiba merasa bahwa diri saya 10 tahun yang lalu hanyalah sebuah lelucon murni. Anak laki-laki. Dunia ibu ke depannya hanya akan ada kamu saja, nak. Zhang Lei, berani-beraninya kamu mengirim orang untuk menyergap kami, biksu tua ini, dan juga nyonya utama. Dosamu tak terampuni. Sesuai dengan aturan Istana Naga, gunakanlah pedang Tianlong ini untuk bunuh diri. Saya masih menghormatimu sebagai seorang lelaki sejati. Setelah kamu mati, saya akan menguburmu dengan layak, selama hati Momo ada padaku. Dan juga yang kecil ini, dan kalian para iblis dan siluman ini, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Benar, kan? Dia sekarang adalah milikku. Kalian ini dianggap apa sih? Datang ke pernikahanku dan membuat onar. Apa status kalian? Chen Ping, beritahu dia. Apa statusku? Kalian semua adalah orang-orang terpandang. Pasti sudah pernah mendengar sesuatu tentang Istana Naga. Organisasi misterius nomor 1 di dunia. Istana Naga. Katanya pemimpin Istana Naga kaya raya hingga menyaingi negara. Memiliki kekuasaan yang tak tertandingi. Ada di seluruh dunia. Sangat mendalam dan sulit dipahami. Bahkan kakak Nona Limo, kepala keluarga Li merasa bangga bisa bergabung dengan Istana Naga. Istana Naga sangat hebat. Orang-orang Istana Naga 100 kali lebih terhormat daripada siapapun di sini. Hahaha, tapi apa hubungannya ini dengan kalian, para monster dan iblis? Biar kalian mati dengan pemahaman yang jelas. Kami adalah orang-orang dari Istana Naga, dan bosku adalah pemimpin Istana Naga saat ini. Puas. Hahaha. Orang ini otaknya rusak, ya? Berani-beraninya mengatakan bocah bau kencur ini adalah pemimpin Istana Naga. Hahaha. Ah, dari rumah sakit jiwa mana orang ini kabur? Atau malah sekelompok orang gila. Bisa mengumpulkan tim seperti ini benar-benar tidak mudah. Hahaha. Liu Xiaoma. Barusan aku bilang kamu perempuan gila memang tidak salah. Hal paling benar yang pernah kulakukan dalam hidup ini adalah meninggalkan perempuan gila sepertimu. Dasar bocah nakal ini. Hei, kamu tidak waras. Bagaimana bisa anak yang kamu didik jadi lebih tidak waras lagi? Tuan ini, saya tahu kalian adalah orang baik. Kalian datang untuk membantu saya dan anak saya. Tapi, kebohongan dengan celah yang jelas seperti ini tidak akan bisa menipu mereka. Ibu Zhou, di dunia ini, segala hal aneh bisa saja terjadi. Bukankah seharusnya kamu tanpa syarat mempercayai anakmu sendiri? Nak, ibu ingin bertanya dengan serius. Kamu tidak boleh berbohong ya?
Apa benar kamu adalah pemimpin Istana Naga seperti yang mereka katakan? Bu, itu benar. Anakku memang pemimpin Istana Naga saat ini. Statusnya tak akan bisa kalian samai. Nak, ibu bangga padamu. Hahaha. 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 Aduh, aduh, hahaha. Aku tidak mau belajar lagi. Tidak mau belajar lagi. Hahaha. Tidak mau belajar lagi. Tidak mau belajar lagi. Hahaha. Liu Xiaowa. Tidak kusangka sekarang kamu begitu tebal muka. Bagaimana kamu memandang anakmu? Kalian berdua seharusnya jadi aktor. Rasa keyakinan ini benar-benar luar biasa. HMPH. Tiba-tiba aku merasa sangat kasihan padamu. Punya istri yang otaknya seperti ada yang kurang begini. Lalu punya anak laki-laki bodoh seperti ini. Hahaha. Awalnya aku berencana mengirim orang untuk membunuh mereka. Tapi sekarang aku lihat mereka sangat menghibur. Kurung mereka. Setiap hari mereka tampil untukku juga tidak buruk. Ya, 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 ya. Chen Ping di sini. Jangan tertawa lagi. Ah, ah. Barusan itu gempa bumi, ya? Kenapa aku merasa ini seperti sangat intens? Apakah kamu mendengar suara auman singa? Pria itu menggunakan ilmu sihir apa lagi? Bos, bagaimana teknik auman singaku ini? Lumayan. Mungkin setengah dari kekuatanku. Terima kasih atas pujiannya, kakak. Aku tidak ingin membuang waktu berbicara dengan mereka lagi. Para kepala keluarga dari 4 keluarga besar. Dalam 3 menit, segera ke ruang perjamuan di kota laut. Ah, ah. 4 keluarga besar. Dalam 3 menit, segera ke ruang perjamuan di kota laut. Pemilik toko sedang memanggil api. Aku memanggil mereka ke sini. Hubungi mereka lewat telepon. Suruh mereka membawanya. Barang untuk penghakiman adalah ingat untuk membawa semua barangnya. Bawa juga seorang penata rias ke sini. Saudara Heng, kamu datang. Cepat bantu aku membela diri. Katanya 10 menit, tapi datang lebih awal. Aku mendengar panggilan dari pemilik toko yang terhormat. Maka aku buru-buru datang ke sini. Pemilik toko, di mana pemilik toko yang terhormat itu? Aku dari keluarga Li di Haicheng. Bersedia mengikuti perintah Anda. Kakak, bukankah kamu datang untuk membela aku? Kakak ipar besar. Aku adalah Xiao Zhang. Pergi. Aku paling benci orang seperti kamu yang hanya mengandalkan penampilan. Pengantinnya adalah kamu. Jadi, aku bahkan tidak ingin datang ke pernikahan adikku. Kamu masih berani datang ke sini? Iya, iya, benar. Aku melanggar janjiku. Tapi mana ada pemilik istana naga di sini? Apa mungkin ada kesalahan? Omong kosongmu itu. Kata-kata pemilik toko yang terhormat itu tidak mungkin salah. Ibumu melahirkanmu adalah sebuah kesalahan. Pemilik toko yang terhormat itu tidak akan pernah salah. Ya, ya, ya. Pelajaran dari Anda sangat benar. Benar sekali. Zhang Lei, kamu pikir dengan mendekati orang-orang berkuasa. Sebenarnya kamu bukan apa-apa. Mereka sama sekali tidak menganggapmu penting. Tapi kamu tetap saja memaksa mendekat. Orang yang benar-benar memiliki kekuasaan yang tak tertandingi. Orang yang benar-benar tulus memperlakukanmu dengan baik. Rendah hati tapi dihina. Kadang manusia memang sangat lucu. Kamu siapa? Siapa orang yang kamu maksud memiliki kekuasaan yang tak tertandingi? Anakku adalah kamu. Harus mencari pemimpin istana naga. Aku bilang, Liu Xiangwan, lelucon ini kalau terlalu sering diceritakan jadi tidak lucu. Seperti Xiang Lin Sao yang membuat orang muak. Liu Xiangwan, kamu benar-benar tidak punya otak. Benar-benar bodoh sekali. Kenapa aku dibilang tidak punya otak? Kamu bertingkah gila di depanku. Kalau bertingkah gila di depan orang asing, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kamu berani bertingkah gila di depan kepala keluarga Li. Kamu tahu kakak iparku? Kamu tahu seberapa hebat kepala keluarga Li? Aku benar-benar tidak tahu. Tian-Tian, kamu sama seperti ibumu. Apakah kalian berdua sudah gila? Orang dewasa sedang bicara. Anak kecil jangan menyela. Kamu diam saja. Suara anak ini. Kenapa suaranya mirip sekali dengan suara pemimpin Istana Naga yang tadi kudengar? Apakah mungkin pemimpin Istana Naga telah berlatih sesuatu yang membuatnya kembali muda? Ilmu sakti. Anak kecil. Bolehkah saya bertanya? Apakah Anda benar-benar pemimpin Istana Naga? Dijamin asli, bukan palsu. Ah, haha, tentu saja tidak. Kak, kamu tidak benar-benar percaya, kan? Menurutku, kamu juga sudah gila. Pemimpin Istana Naga adalah seseorang yang berdiri di puncak dunia. Bagaimana mungkin? Dia adalah anak kecil berusia 10 tahun? Sejujurnya, anak kecil ini adalah anakku. Jangan salah paham. Hei Kiao, sekarang juga, aku akan benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Semua, dengarkan aku. Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan ayah anak dengan anak durhaka ini. Mulai hari ini, jalan masing-masing.
Hidup atau mati, tidak ada hubungannya lagi. Hari ini benar-benar seperti melihat hantu. Mengejutkan sekali. Benarkah ini anak yang kamu lahirkan? Hanya berusia 10 tahun? Benar-benar tidak diragukan lagi. Aku bahkan punya akta kelahirannya. Dia itu anak kecil yang aku lahirkan. Sekarang pikirannya tidak beres. Dia bilang apa? Cari dia untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai menyalahkan aku. Anak kecil, kamu benar-benar baru 10 tahun? Benar. Sepertinya tidak juga. Apakah dia melatih ilmu sakti untuk kembali muda? Tapi suara tadi memang benar. Anak kecil, pemimpin Istana Naga. Apakah Anda tahu di mana beliau? Orang ini pasti seorang ahli. Seharusnya dia adalah pemimpin istana. Li Ziyang dari keluarga Li di Haicheng. Hormat kepada pemimpin istana. Aku bukan pemimpin istana. Pemimpin istana yang sebenarnya adalah dia. Tapi dia baru berusia 10 tahun. Orang yang berbakat tidak diukur dari usianya. Pemimpin istana memiliki bakat yang luar biasa. Pada usia 5 tahun, dia secara kebetulan diangkat sebagai murid oleh pemimpin istana sebelumnya. Pada usia 7 tahun, dia sudah menonjol. Dia bahkan memperbaiki ilmu yang diwariskan Istana Naga selama ratusan tahun. Semua orang di Istana Naga mendapat manfaat. Semua orang dengan tulus merekomendasikan dia sebagai pemimpin istana yang baru. Biarkan aku menguji kemampuannya.